Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurdiana dengan NIM 200207500012 dari kelas PTPB akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Andi Alamsyah Rifai, SPI MSI, mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, dengan tema Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Pesisir. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kondisi pengelolaan wilayah pesisir dan laut Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pada gambar 1 menggambarkan problem tree pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Pada gambar 1 merupakan permasalahan overeksploitasi sumber daya pesisir di Kelurahan Pulau Panggang disebabkan oleh berbagai hal, baik langsung maupun tidak langsung. Pada gilirannya, pengelolaan sumber daya yang parsial, tak terpadu dan tak terencana dapat menimbulkan berbagai efek negatif seperti degradasi lingkungan, meningkatnya konflik penggunaan dan tumpang tindih kewenangan, tak adanya kepastian hukum, penurunan kondisi perekonomian masyarakat, dan lain-lain. Pertama-tama, saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Kelurahan Pulau Panggang, yaitu meningkatnya pemukiman di wilayah pesisir. Hal tersebut bukanlah hal yang baru ditemui di lingkungan masyarakat pesisir, namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk bermukim di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan efek atau dampak yang akan didapatkannya. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, maka terjadilah pertumbuhan penduduk yang pesat atau rapid population growth dan akan bermuara pada overeksploitasi sumber daya pesisir. Akibatnya terjadilah degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsi secara baik fungsi-fungsi komponen lingkungan sebagaimana mestinya, atau kualitas lingkungan telah berubah tidak seperti sebelum dilakukannya pembangunan. Adapun permasalahan yang kedua, yaitu tak jelasnya kewenangan dan peraturan hukum, tak adanya koordinasi dan komunikasi. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, yaitu terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir, dan akibatnya pula akan bermuara pada terjadinya overeksploitasi sumber daya pesisir. Kemudian terjadilah peningkatan konflik pemanfaatan dan kewenangan. Adapun permasalahan yang ketiga, yaitu penguasaan sumber daya oleh kaum pemodal kuat. Akibatnya terjadilah kemiskinan masyarakat di Kepulauan Seribu. Hal ini pula bermuara pada permasalahan overeksploitasi sumber daya pesisir. Adapun dampak dari tindakan tersebut, hasil tangkapan, penerimaan menurun, kesejahteraan masyarakat menurun. Bagaimana tidak terjadi demikian karena sumber daya alam wilayah pesisir dan laut yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, nyatanya hanya dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luar yang memiliki modal besar. Adapun permasalahan yang keempat, yaitu kurangnya kesadaran dan law enforcement. Adapun akibat yang ditimbulkan, yaitu tak tegasnya peraturan dan hukum laut. Kemudian kembali lagi ke permasalahan overeksploitasi sumber daya pesisir. Adapun akibat yang ditimbulkan, yaitu ketidakpastian hukum dalam pengelolaan dan intuisi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Adapun pada gambar 2 atau objektif tree pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, pada gambar 2 ini terlihat jelas bahwa penanganan masalah kerusakan sumber daya pesisir dan laut tak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan adanya perencanaan pengelolaan yang terpadu berbagai pihak terkait dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Terdapat kurang lebih 14 sektor yang terlibat dalam penggunaan sumber daya pesisir dan lautan, yakni perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri, pertambangan, konservasi, perhubungan, lingkungan tata ruang,
pertanahan agraria, pekerjaan umum, pertahanan keamanan, pemerintahan daerah, dan keuangan. Pertama-tama, penanganan yang seharusnya dilakukan pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut yaitu program keluarga berencana penataan pemukiman di kawasan pesisir. Hal tersebut dapat membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu atau daya dukung yang dampaknya terjadilah sumber daya laut dan pesisir lestari. Adapun penanganan yang dapat dilakukan lagi yaitu menetapkan kewenangan dan peraturan hukum yang jelas dan perlu koordinasi dan komunikasi antara stakeholders yang akibatnya terciptalah penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir. Adanya perencanaan pengelolaan yang matang sehingga terciptalah sumber daya pesisir dan laut yang lestari. Adapun penanganan yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu pengaturan resource property rights dan menghargai kearifan lokal. Akibatnya dapat mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya sehingga dapat terwujud sumber daya pesisir dan lautan yang lestari. Adapun penanganan yang dapat dilakukan kembali yaitu penyadaran masyarakat dan law enforcement. Tindakan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat dengan memberikan penyadaran dan law enforcement dapat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai dampak yang terjadi akibat overeksploitasi sumber daya pesisir dan lautan. Akibat dari tindakan ini yaitu adanya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan dan sumber daya meningkat sehingga sumber daya pesisir dan lautan dapat lestari. Adapun manfaat apabila sumber daya pesisir dan lautan lestari yaitu degradasi lingkungan dapat dicegah, variasi strain ikan beragam, hasil tangkapan stabil dan kesejahteraan masih terjamin. Kemudian, adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Adapun pada gambar 3, yaitu menjelaskan mengenai kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir secara skematik. Aspek pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan dapat disederhanakan seperti gambar 5. Adapun koordinir kelembagaan tim PWPLT pemulihan terumbu karang dan mangrove mulai dari yang paling dasar sampai yang tertinggi, yaitu dimulai dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, dan Departemen Perhubungan, serta lain-lain yang kemudian mengarah ke konsep PWPLT dalam tataran nasional. Kemudian dikembalikan kepada peraturan daerah. Kemudian koordinasi dalam tim PWPLT Provinsi dimulai dari Badan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Pengelola Taman Laut, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, serta dinas terkait lainnya. Kemudian mengarah pada PWLT Pesisir dan Provinsi, kemudian DPRD Provinsi, kemudian dikembalikan lagi pada peraturan daerah. Kemudian koordinasi dalam PWLT Kabupaten atau Kota dimulai dari Badan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta dinas-dinas terkait lainnya. Kemudian mengarah pada PWLT Kabupaten Kepulauan Seribu, kemudian mengarah pada DPRD Kabupaten atau Kota, kemudian dikembalikan lagi ke peraturan daerah. Adapun koordinasi dalam PWPLT dimulai dari Badan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta dinas-dinas terkait lainnya. Kemudian mengarah kepada PWPLT Kawasan Pesisir dan Gugus Pulau, kemudian ke peraturan daerah atau surat keputusan Bupati.